Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan siang ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali silsilah fikih Ramadan. Di pembahasan pertemuan yang lalu atau kemarin kita telah membahas tentang orang-orang yang mendapatkan uzur untuk berbuka puasa. Maka di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa, baik pembatal-pembatal yang disepakati oleh para ulama maupun pembatal-pembatal yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Kemudian insyaallah kita akan memilih mana yang lebih kuat dari perselisihan tadi. Baik para jamaah sekalian, terkait dengan pembatal yang disepakati oleh para ulama ada 7 pembatal. Pembatal pertama, kedua, dan ketiga yaitu makan, minum, dan berhubungan jima dengan istri. Ini 3 pembatal pertama. Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk berhubungan dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Baik, di ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makan, minum, dan berhubungan badan. Dihalalkan ketika kapan? Ketika malam hari di bulan Ramadan. Ini menunjukkan ketika siang hari bulan Ramadan, ketika seorang sedang berpuasa, diharamkan untuk makan, minum, dan berhubungan badan. Baik, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar puasa disempurnakan sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari. Dan ketika sudah malam, diperbolehkan untuk melakukan 3 perbuatan ini, yaitu makan, minum, dan juga berjima. Imam Ibnu Mundir dalam kitabnya Al-Ijma' mengutip kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa 3 hal ini merupakan pembatal puasa, yaitu makan, minum, dan jima. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitabnya Al-Mughni di jilid ketiga, yuftiru bil akli wasyurbi bil ijma' wa bidalalatil kitabi was sunnah, bahwa orang yang berpuasa menjadi batal karena makan dan minum dengan ijma', dengan kesepakatan para ulama, dan juga berdasarkan dalil dari Alkitab was sunnah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, wala na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man jama'a fil farji fa anzal aw lam yunzil aw dunal fajri fa anzal aw dunal farji fa anzal annahu yufsidu shauma. Kata Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa orang yang melakukan hubungan badan sampai keluar air mani
maupun tidak sampai keluar air mani, tapi farjinya atau zakarnya laki-laki, mohon maaf, sudah masuk ke farjinya wanita, maka ini sudah membatalkan puasa walaupun tidak keluar air maninya. Ya. Demikian juga apabila hubungan badan ini di luar farji namun sampai keluar air mani, ini juga membatalkan puasa, kata Imam Ibnu Qudamah. Baik, kemudian pembatal yang keempat adalah haid, dan pembatal yang kelima adalah nifas. Kita jadikan jadi 1, 4, 5, yaitu haid dan nifas. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum wa dzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita ketika sedang haid dan juga nifas, ya, maka dia tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya seorang wanita ketika keluar darah haid, maka dia harus membatalkan puasanya, ya, tidak boleh melanjutkannya walaupun tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, ya. Kalau memang keluar darah haid dan itu darah haid, maka batallah puasanya, dia mengqadha, menggantinya di hari yang lainnya. Kemudian pembatal yang keenam para jamaah sekalian yaitu murtad. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari Islam lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka sia-sialah amalannya di dunia dan juga di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi asna'i shaum annahu yufsidu shaumahu. Bahwa tidak ada khilaf di antara ahli ilmi bahwa seorang yang murtad dari agama Islam sementara dia sedang puasa, maka puasanya batal. Fa alaihi qada'u dzalika idza 'ada ilal Islam. Maka dia wajib mengqadha puasanya ketika dia masuk Islam. Ya, ada khilaf di antara para ulama, kita tidak memperpanjang masalah ini. Sawa'un aslama fi asna'il yaum au ba'da inqidha'ihi. Baik ketika itu dia Islam di hari itu maupun Islam di hari yang lainnya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Taib, ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Qudamah. Terkait tentang masalah puasanya batal, itu sepakat di antara para ulama bahwa orang yang murtad maka amalan puasanya batal. Bahkan tidak hanya puasanya saja, amal sholatnya, amal ibadah sedekahnya, amal ibadah-ibadah yang lain menjadi apa? Menjadi batal karena apa? Karena murtad. Selanjutnya yang ketujuh adalah muntah dengan sengaja. Ya, jadi di sini ada catatan dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja, para jamaah sekalian, maka tidak batal puasanya. Seperti orang naik kendaraan tiba-tiba mabuk darat maupun mabuk laut maupun mabuk udara. Kemudian setelah itu dia muntah. Berarti ini muntah tidak disengaja. Muntah tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, dengan cara apapun. Baik dengan cara dia memasukkan tangannya ke mulut, ke kerongkongan, diobok-obok kerongkongannya kemudian muntah. Atau dengan cara dia mencium bau-bau zat-zat tertentu, setelah itu perutnya mual dan dia muntah. Ya. Atau dengan cara-cara lainnya, intinya dia sengaja ingin memuntahkan. Maka kalau sengaja dia memuntahkan, ini adalah termasuk pembatal puasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi.
Siapa yang muntah tidak sengaja dan dia sedang puasa, maka dia tidak mengqadha. Artinya kalau muntahnya tidak sengaja, dia nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Faman istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqadha. Imam Ibnu Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma', beliau menyatakan, wa ajma'u ala ibtali saumin man istaqa'a amidan. Para ulama sepakat bahwa puasa orang yang muntah dengan sengaja statusnya batal. Baik. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Muntah seperti apa yang membatalkan puasa? Muntah seperti apa yang membatalkan puasa? Ya. Berapa ukuran minimalnya muntah sehingga batal puasanya? Ya. Apakah kalau seorang muntah dengan sengaja kemudian yang keluar cuman ludah itu misalkan ya, apakah batal puasanya? Baik. Sebagian ulama mengatakan selagi itu muntah dengan sengaja, baik sedikit maupun banyak, maka batal puasanya. Sebagian lagi mengatakan muntah yang membatalkan puasa itu harus sepenuh mulut. Jadi harus sepenuh mulut ya. Kalau udah penuh mulutnya itu ya segitu ukurannya berarti batal puasanya. Kalau dia muntah dengan mulut baru batal puasanya. Sebagian lagi mengatakan ya setengah mulut. Ini gimana ngukurnya ya? Baik. Namun wallahu alam, yang lebih rajih wallahu alam, ya apapun yang itu dikatakan muntah maka itu membatalkan puasa. Baik sedikit maupun banyak. Selagi itu muntah dengan, kalau tidak sengaja enggak. Ya. Seperti seorang nggak sengaja mencium bau kemudian muntah, atau sengaja, atau seorang misalkan dalam kondisi masuk angin tiba-tiba muntah, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Baik para jemaah sekalian, ini 7 pembatal ya yang disepakati oleh para ulama kita. Selanjutnya kita akan membahas pembatal lain yang masih diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Kita bahas yang pertama adalah onani, atau dalam bahasa Arab adalah istimna. Onani atau bahasa Indonesianya masturbasi. Ya. Apa itu onani atau masturbasi? Yaitu rangsangan fisik yang dilakukan terhadap kelamin untuk menghasilkan perasaan nikmat, dan mani ketika itu keluar dengan dipaksa. Ya. Baik dengan cara disentuh ataupun digosok-gosok. Ya. Maka ini namanya apa? Onani. Nah, onani ini membatalkan puasa atau tidak? Mayoritas ulama, para jamaah sekalian, mayoritas fuqaha, jumhur ulama mengatakan bahwa onani atau masturbasi itu termasuk pembatal puasa. Iya. Sebab dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makan minumnya karena aku. Ini hadis qudsi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Baik. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa onani ini termasuk syahwat. Karena Allah katakan orang yang puasa itu harus meninggalkan syahwat. Tidak hanya sekedar makan minum. Di antara bentuk syahwat adalah jima. Kemudian di antara bentuk syahwat yang lain adalah onani, dan onani termasuk bagian dari syahwat. Iya. Hanya saja Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa onani yang membatalkan puasa adalah onani yang mengeluarkan air mani. Ya, onani sampai mengeluarkan air mani ini membatalkan apa? Puasa. Sebab orang yang berpuasa itu harus meninggalkan syahwat. Termasuk juga jika seorang mencumbui istrinya sampai keluar air mani, ini juga batal puasanya. Adapun cuma mencium, menyentuh, berpelukan dengan istri, ini tidak membatalkan puasa. Namun hati-hati ya, hati-hati, terutama yang masih muda atau mungkin pengantin-pengantin baru, ya, berhati-hati supaya tidak kebablasan. Ya. Sekedar mencium tidak
tidak membatalkan, tapi harus berhati-hati, harus ada kontrol ya. Baik. Jadi intinya ini pendapat jumhur ulama bahwa onani membatalkan puasa. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan bahwa air mani itu syariat menyebutnya syahwat. Air mani syariat menyebutnya syahwat. Baik air mani yang keluar dari hubungan jima maupun air mani yang apa? Yang keluar dari perbuatan yang haram, misal onani. Ya, itu juga disebut syahwat. Intinya air mani itu disebut syahwat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan dalam hubungan jima di antara kalian itu bernilai sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita meletakkan syahwatnya bisa menjadi pahala? Maksudnya di sini meletakkan syahwat adalah meletakkan air mani, memasukkan air mani pada tempatnya, yaitu ke istrinya, pasangannya yang halal. Apakah itu termasuk sedekah? Maka Nabi SAW mengatakan isinya adalah diantaranya meninggalkan makan, minum, dan meninggalkan apa? Meninggalkan syahwat. Baik. Kemudian secara kias, dalil secara kias atau analogi juga mendukung bahwa yang namanya mengeluarkan air mani dengan sengaja ini membatalkan puasa. Dinilai dari segi apa? Dinilai dari segi orang yang melakukan onani ini akan menyebabkan badannya menjadi lemas, menjadi lemah fisik sehingga berat. Namun ini pendapat tidak terlalu kuat. Insya Allah yang kuat adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil tadi. Hanya saja orang yang melakukan onani dengan sengaja batal puasanya, dia mengqadha nanti di hari yang lain. Dia mengqadha di hari yang lainnya. Namun apa? Namun dia tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Kafarah itu hanya berlaku bagi orang yang jima dengan sengaja di siang Ramadan. Itu bayar kafarah. Tapi untuk orang yang onani tidak ada kafarahnya. Baik. Selanjutnya, masalah yang juga diperselisihkan oleh para ulama adalah berniat kuat membatalkan puasa. Apakah batal apa tidak puasanya? Berniat kuat apa? Membatalkan puasa. Jadi perlu diperhatikan para jamaah, niat yang kuat itu dibagi menjadi beberapa macam. Atau niat, saya ulangi lagi, niat itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, niat yang sifatnya lintasan hati, sesuatu yang sifatnya hanya terlintas dalam hati, hanya lewat saja. Contoh misalkan orang lagi puasa, terlintas dalam pikirannya, aduh enak ya makan gorengan, enak ya makan pizza, enak ya makan soto. Itu terlintas dalam pikirannya. Tapi sebenarnya dia tidak mau buka puasa, cuman terlintas enak ya makan ini makan itu. Ya. Dan terlintas seolah-olah ingin mencicipi. Lagi lewat naik